Di tengah tepian Samudra Nusantara, nama Susi Pujiastuti bergema dengan lantang dan penuh wibawa. Pada masa pemerintahannya, ia menduduki kursi Menteri Kelautan dan Perikanan, membawa angin perubahan yang tak kenal ampun. Susi, dengan gayanya yang khas dan tak kenal kompromi, menjadi menteri yang diakui hingga ke negeri Sakura, Jepang. Slogannya yang terkenal, "Tenggelamkan," menggema sebagai tanda peringatan bagi para pencuri ikan yang berani memasuki perairan Indonesia. Ia tidak main-main ketika berhadapan dengan kapal-kapal ilegal yang mengganggu kedaulatan laut kita. Dalam setiap langkahnya, Susi menunjukkan ketegasan dan keberanian yang luar biasa. Di laut yang luas dan misterius, ia berdiri sebagai penjaga yang gagah berani, memastikan bahwa maritim Indonesia tetap terlindungi dan terhormat. Kepada mereka yang meremehkan kelautan kita, Susi memberikan pelajaran keras membawa keadilan di tengah gelombang. Dan itulah dia, sosok Susi Pujiastuti, seorang perempuan tangguh dan inspiratif, lahir di Pangandaran, Jawa Barat pada tanggal 15 Januari 1965. Keberhasilan Susi tentu tidaklah datang secara instan. Di balik kejayaannya terdapat perjuangan dan rintangan yang ia hadapi dengan tekad baja. Sejak awal, ia sudah mengenal kerasnya hidup dan bergelut dengan banyak tantangan. Namun justru dari situlah ia menempa dirinya menjadi sosok yang tangguh dan pantang menyerah. Susi Pujiastuti adalah putri dari Haji Ahmad Karlan dan Haja Suwu Lasminah. Kedua orang tuanya berasal dari Jawa Tengah. Keluarga mereka memiliki usaha ternak, memperjualbelikan ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Kakek buyut Susi, yaitu Haji Ireng, dikenal sebagai tuan tanah di daerahnya. Dari generasi ke generasi, keluarga Susi telah membangun kestabilan ekonomi mereka melalui usaha ternak dan perdagangan. Seperti kebanyakan remaja di usianya, Susi juga bersekolah dan aktif di berbagai organisasi, seperti organisasi anti golput. Namun, kesehatan kadang menjadi rintangan yang tak terduga. Susi sering jatuh sakit dan kesehatannya yang memburuk memaksanya untuk membuat keputusan sulit. Di kelas 2 SMA, ia memutuskan untuk putus sekolah dan meninggalkan bangku pendidikan formal dengan hati yang berat namun penuh tekad. Seakan tak mau berdiam diri, setelah meninggalkan sekolah, Susi menjual perhiasan miliknya dan mengumpulkan uang sebesar Rp750.000. Dengan dana tersebut, ia memulai perjalanan barunya sebagai seorang tengkulak ikan pada tahun 1983. Di pasar ikan yang riuh, Susi menempat dirinya menjadi seorang pengusaha yang gigih dan tangguh, belajar dari setiap langkah dan tantangan yang ia hadapi. Berkat kecerdasan dan insting bisnis yang tajam, Susi Pujiastuti berhasil mendirikan sebuah pabrik pengolahan ikan pada tahun 1996 yang dikenal dengan nama PT Asli Pujiastuti Marine Product. Produk unggulannya yaitu lobster menjadi primadona pasar dengan kualitas yang tak tertandingi. Bisnis Susi pun berkembang pesat. Awalnya hanya berfokus pada satu wilayah, ia perlahan-lahan memperluas jangkauannya ke berbagai daerah. Kesuksesan ini membuka pintu menuju pasar Asia dan Amerika, memperkuat posisinya sebagai salah satu pengusaha perikanan terkemuka di Indonesia. Dengan perkembangan bisnis yang semakin pesat, kebutuhan akan transportasi yang lebih efisien menjadi semakin mendesak. Pada tahun 2004, Susi meminjamkan dana sebesar 47 miliar dari Bank Mandiri. Dana tersebut ia gunakan untuk membeli pesawat seharga 20 miliar sebagai solusi logistik yang inovatif untuk mengangkut hasil lautnya dengan cepat dan efisien. Langkah berani yang diambil Susi tidak berhenti sampai di situ. Susi kemudian mendirikan PT Asli Pujiastuti Aviation yang lebih dikenal dengan Susi Air, di mana ketika terjadi bencana tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004, gelombang kehancuran mengguncang dunia. Pada tanggal 27 Desember, Susi Pujiastuti dengan hati yang mulia
mengirimkan pesawatnya ke Malabo untuk membawa bantuan pangan bagi para korban yang membutuhkan. Niat mulianya untuk membantu saudara-saudara yang terkena dampak bencana membawa balasan yang tak terduga. Hingga akhirnya banyak lembaga-lembaga non-pemerintah yang memintanya untuk berpartisipasi dalam pemulihan Aceh. Mereka menyewa pesawatnya untuk mendistribusikan bantuan. Selama 1,5 tahun pesawatnya bekerja keras di Aceh, dan hasilnya Susi berhasil memberi pesawat tambahan. Peristiwa ini mengubah arah bisnisnya secara signifikan. Saat bisnis perikanannya mengalami penurunan, Susi mulai menyewakan pesawatnya. Dalam waktu 3 tahun, perusahaan penerbangannya semakin berkembang, bahkan memiliki 14 pesawat. Hingga akhirnya armada tumbuh menjadi 32 pesawat. Pada tahun 2008, dengan visi yang jauh ke depan, Susi membuka sekolah pilot bernama Susi Flying School melalui PT Asli Pujiastuti Flying School. Sekolah ini menjadi wadah bagi para generasi muda untuk menggapai mimpi mereka di langit, membawa semangat dan ketekunan yang diajarkan oleh Susi Pujiastuti. Pada tahun 2014, Susi Pujiastuti diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Presiden Joko Widodo. Sebelum dilantik, Susi dengan bijaksana melepaskan posisinya di perusahaan Susi Air, termasuk sebagai Direktur PT Asli Pujiastuti di bidang perikanan, dan juga di PT Asli Pujiastuti Aviation di bidang penerbangan. Langkah ini diambilnya untuk menghindari konflik kepentingan antara bisnis dan tugas sebagai menteri, serta agar dapat bekerja secara maksimal dalam pemerintahan. Dengan hati yang tulus dan tekad yang kuat, Susi memasuki dunia pemerintahan membawa semangat yang sama seperti ketika ia memimpin bisnisnya. Ia berkomitmen untuk melindungi dan mengolah sumber daya laut Indonesia dengan integritas dan dedikasi yang luar biasa. Susi Pujiastuti, seorang wanita yang tak kenal lelah, telah memberikan warisan yang tak terlupakan bagi lautan dan bangsa. Dengan keberanian dan dedikasi yang luar biasa, ia telah menciptakan jejak yang akan selalu terukir dalam sejarah.